Serial Manikam Majelis Peneliti Ikam untuk malam ini insya Allah akan diisi oleh Al Ustadz Muhammad Ustadz Nur Fazil Ramadan Hafizahullah dengan topik putar pemeliharaan para utusan dari kesalahan. Pada Ustadz kami persilakan untuk mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabil karim, fa bi hudahu muqtadi. Ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nah, para hadirin sekalian dirahmati Allah, topik kita pada malam hari ini adalah pemeliharaan para utusan dari kesalahan, mengenal konsep Aismatul Anbiya dalam literatur Atsariyah. Sebelum kita ke diskusi tentang pandangan Athariyah, saya mau kita dulu tahu bahwasanya Ismatul Anbiya ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Kalau kita mendengar zaman sekarang, ada ulama bilang Nabi misalnya tidak maksum dari dosa kecil secara sengaja, ya, maka mungkin kita atau sebagian kita ada yang kaget marah. Kamu bilang Nabi bisa bikin dosa kecil. Dan itu kekagetan tersebut karena mungkin terbayangkan sebuah konsep saja di antara konsep-konsep para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Karena sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah dalam pembahasan akidah termasuk Ismatul Anbiya, beliau bilang begitu juga. Ini ada ekstrem kanan, ekstrem kiri, dan ada pertengahan. Tentu saja yang benar dalam pandangan Islam selalu yang wasat, ya. Wasat, walaupun wasat bukan berarti harus mencari tengah di antara dua pendapat yang ada, nggak selalu juga. Dan misalnya salah satunya itu yang sudah wasat, ya sudah itu yang benar walaupun itu pendapat salah satu dari dua pendapat. Tapi minimal sebelum kita mulai pembahasan ini jangan dulu kaget bahwasannya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah sebagian besar di antara mereka mengatakan para nabi tidak maksum, tidak terjaga dari melakukan dosa kecil. Memang nggak kaget dulu, misalnya itu contoh. Atau melakukan dosa kecil baik ada yang bilang secara sahu, secara nggak sengaja. Bagi yang belajar misalnya matan Minhajul Ushul akan tahu di situ bahwasanya para nabi maksumun min kulli dzunubi illa saghaira sahwan. Itu terkenal ungkapan Al-Qadil Baidawi dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Beliau mengatakan kecuali dosa kecil. Kalau sahu karena lupa, lalai, ya nggak apa-apa. Maksudnya itu nggak mustahil. Bisa saja terjadi Nabi melakukan dosa kecil secara tidak sengaja. Itu aja sudah membuka diskusi bahwasanya oh ternyata nggak sesetrik itu yang dibayangkan konsep Ismatul Anbiya. Apalagi kalau kita misalnya lihat contoh perkataan Al-Imam At-Taftazani dari kalangan, memang ada diskusi apa mazhab akidahnya Imam At-Taftazani, sebagaimana juga ada diskusi apa mazhab fikih beliau. Ya, bukan topik kita bahas fikih. Kalau dalam akidah, wallahu a'lam bishawab, yang saya ikutin pendapat jumlah peneliti termasuk banyak Maturidiyah modern adalah bahwasanya Al-Imam At-Taftazani penulis kitab Al-Maqasid ini rahimahullah, beliau dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah.
Ya. Hanya saja beliau lumayan sering mensyarah buku-buku Hanafi atau Maturidiyah. Ya. Sebagaimana contoh buku yang terkenal Syarhul Aqaidin Nasafiyah, jelas Al-Aqaid An-Nasafiyah matannya ditulis oleh ulama Maturidi fix. Ahlussunnah wal Jamaah Maturidiyah. Tapi Imam Tas ini bagaimana? Nah, itu dia yang diskusi tadi. Tapi ya saya ikut pendapat yang mengatakan beliau dari kalangan Asy'ariyah. Nah, beliau katakan begini dalam Syarhul Aqaid An-Nasafiyah. Ketika menjelaskan perkataan Imam An-Nasafi rahimahullah bahwasanya para nabi shadiqina nasihin, jujur dan tulus memberikan kebaikan bagi umat mereka. Kata beliau, lil khalqi alla tabtula faidatul bi'tsati war risalah. Mereka tulus berbuat baik kepada para makhluk agar tidak hilang faidah daripada pengutusan nabi dan pengutusan rasul. Nabi dan rasul diutus sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kami tidak utus engkau melainkan kasih sayang. Kalau Nabi Muhammad SAW untuk alam semesta, karena beliau nabi untuk semua manusia dan jin setidaknya. Tapi kalau nabi-nabi lain rahmat juga. Ya. Allah firmankan di surat Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidaklah turunkan Al-Qur'an, tidaklah turunkan ajaran wahyu kira-kira begitu untuk nabi-nabi yang lain, bicaranya konteksnya adalah wahyu apapun itu, litashqa buat kalian susah. Enggak, justru agar kalian mudah. Kata Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Toha juga, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari ajaranku, dan ini Allah firmankan konteksnya dua kali di Al-Qur'an dengan redaksi yang mirip tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Kata Allah, barang siapa berpaling dari ajaranku, berarti ajaran hanya Nabi Muhammad SAW, juga ajaran para nabi sebelumnya juga berlaku hal yang sama. Maka bagi dia kehidupan yang sempit. Artinya Nabi diutus untuk kebaikan. Nah, kemudian kata beliau, fi hadza isyaratun ila anna al-anbiya alaihimussalamu ma'sumuna 'anil kadhibi. Bahwa para nabi terjaga, mereka maksum. Maksum artinya secara bahasa terjaga, dilindungi oleh Allah dari kadzib. Kadzib ini berkata tidak sesuai kenyataan. Nggak harus diterjemahkan dusta ya, enggak. Karena nanti kita akan bingung ketika ada pembahasan kadzib tapi sahu, kadzib tapi nggak sengaja, bohong tapi nggak sengaja. Itu tentu bukan bohong yang kita maksud dalam bahasa Indonesia standarnya. Tapi kadzib di sini berarti mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya. Khususan fima yata'allaqu bi amri syar'i wa tablighil ahkami wa irsyadil ummati. Terlebih yang terkait dengan ini keliru, membuat pernyataan keliru, lebih-lebih yang terkait dengan perkara syariat, menyampaikan hukum, membimbing umat. Amma amdan fabil ijma. Adapun kalau dilakukan secara sengaja, kadzibnya tadi mengatakan sesuatu yang nggak sesuai kenyataan, fabil ijma, maka ini ijma ulama, ya nggak bisa, nggak boleh. Nabi pasti terjaga, maksum dari kadzib amd, dari berkata keliru, tidak sesuai kenyataan secara sengaja. Wa amma sahwan fa'inal aktsarin. Adapun Nabi maksum dari kadzib, yang sahu, yang nggak sengaja, maka iya Nabi juga maksum menurut mayoritas. Berarti dari sini aja kita udah ngerti bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah dalam kadzib saja, fi tablighi syar'i, sahwan, itu aja ada khilaf. Makanya hati-hati, jangan berlebihan ketika mendengar satu ulama, dua ulama, pandangannya seperti yang tadi kita sebutkan di awal, tergesa-gesa, wah ini ulama ini begini, wah mencemooh para nabi, wah menghina. Sabar, pelan-pelan. Abah-abah. Perhatikan peta pendapat para ulama, ya. Apalagi kita semua mengerti bahwasanya ulama-ulama akidah bicara dalam akidah, mereka landasannya ijtihad yang serius. Nah, dunia akidah bukan dunia yang leluasa taklid di situ. Bahkan standarnya pada asalnya nggak boleh. Kata beliau lagi, wa fi ismatihim an sa'iri dzunubi tafsilun. Adapun kalau dosa selain kadzib, berkata tak sesuai dengan kenyataan, ya, maka itu ada rincian. Wa huwa annahum ma'sumun 'anil kufri qabla al-wahyi wa ba'dahu bil ijma'. Para nabi terjaga dari kekafiran sebelum diutus, sebelum diberikan wahyu dan setelah diutus.
bil ijma. Oke, fix. Berarti mungkin nggak ada nabi di antara nabi-nabi yang banyak itu dulunya orang musyrik, mungkin nggak? Nah, mungkin nggak? Gimana? Nggak mungkin sih. Mungkin. Ini ijma dinukil Imam Tafsir. Nanti juga kita akan lihat ulama-ulama asyariah juga akan menyebutkan ijma-ijma yang sejenis ya. Nah, jadi masuk asyariah dalam ijma ini. Saya sebutkan ini di awal banget, padahal pengajian kita mengkaji literatur asyariah untuk menunjukkan saja bahwa pembahasan itu bukan cuma di asyariah, diskusi yang nanti akan kita simak, enggak. Saya beri satu contoh saja, enggak lebih. Walaupun bisa aja disebutkan kitab ini, tapi enggak. Satuan ini contohnya, kitab yang terkenal, Syarhul Aqaid An-Nasafiyah. Penulisnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari, matan yang disyarah, matan Ahlus Sunnah wal Jamaah Maturidiyah, fix. Nah, enak tuh. Ya. Dan penulisnya imam besar, Imam At-Taftazani. Nama sangat jaminan kualitas dalam kajian-kajian akademik keislaman. Oke, lanjut dulu. Wa kadza'an ta'ammudil kaba'iri 'indal jumhur. Begitu juga para nabi terjaga dari sengaja berbuat dosa besar. Menurut mayoritas ulama. Khilafan lil hashwiyah. Berbeda dengan pendapat sebagian karena pendapat hashwiyah. Ya. Hashwiyah sendiri dalam konteks ini hashwiyah yang dimaksud nanti akan ini hashwiyah yang benar-benar hashwiyah. Bukan athariyah yang disindir hashwiyah, enggak. Itu penting, catatan penting ya. Hashwiyah yang dimaksud di sini bukan athariyah. Kadang memang hashwiyah yang dimaksud dalam sebagian buku akidah non athariyah adalah athariyah sendiri. Kadang sebagaimana dijelaskan Imam Ibnu Najjar Al-Futuhi Al-Hanbali ya, Al-Athari dalam kitab beliau Syarhul Kawkabil Munir. Tapi kali ini enggak. Kali ini enggak. Kenapa? Karena nanti kita akan lihat dalam Syarhul Kawkabil Munir sendiri, dalam At-Tahbir sendiri, ulama-ulama Athariyah, Imam Al-Mardawi, Imam Ibnu Najjar Al-Futuhi, mereka akan sebut juga khilafan lil hashwiyah. Gitu ya. Nah. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah juga sebutkan ini titik ekstrim nih. Wa innamal khilafu fi annam tina'u bidalil sam'i awil aqli. Hanya saja perbedaan di antara jumhur ini dengan dalil nakal apa dalil akal? Enggaknya itu. Kita terusin dulu. Wa amma sahwan fajawazul aktsarun. Adapun kalau dosa besar secara sahu enggak sengaja, maka mayoritas ulama mengatakan mungkin tidak maksum para nabi dari melakukan dosa besar secara sahu, secara enggak sengaja. Oke. Kita lanjutin dulu. Wa amma saghairu, adapun dosa kecil. Fayajuzu amdan indal jumhuri. Maka boleh. Sengaja pun boleh. Menurut siapa? Menurut siapa? Zuhur. Menurut jumhur. Jumhur siapa nih? Kitab apa ini? Kitab akidah matannya Ahlus Sunnah wal Jamaah Maturidi, syarihnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari. Jumhur bilang bisa dosa kecil sengaja. Jumhur tidak maksum. Khilafan lil Jubai'i wa atba'ihi. Berbeda dengan pendapat sebagian Mu'tazilah semisal Jubai dan pengikut-pengikutnya. Wa juzu sahwan, ada khilaf? Gimana? Kata Imam Taftazani. Wa juzu sahwan, dosa kecil secara enggak sengaja bil ittifaq nahlu. Bil ittifaq Imam Taftazani bilang begitu. Illa ma yadullu al khissati kasariqati luqmatin wa ta'fifi bihabbatin. Kecuali dosa kecilnya yang hina banget, yang menunjukkan kehinaan, seperti mencuri sesuap makanan atau curang dalam timbangan dengan satu butir. Itu enggak, meskipun sengaja juga maksum. Karena menunjukkan rendah banget, dosa kecil malah begitu yang terkait dengan integritas, kira-kira bahas kita sekarang. Lakinnal muhaqqiqin, kata beliau. Akan tapi para ulama-ulama yang meneliti soalan ini dari mutaakhirin ishtaratu an iyan, ini kata Syekh Dr. Hamzah Al-Bakri, harusnya an yunabbahu. An yunabbahu. Atau ya an yunhau juga nggak masalah sebenarnya. An yunhau alaih, cuma alaihnya problematik. Kalau yunhau cocoknya harf jarnya apa? Yunhau anhu. Ya. Jadi lebih cocok yunabbahu alaihi. Fayantahu anhu. Nah. Tapi para muhaqqiqin bilang mereka mensyaratkan yang begini-begini juga, yang dosa kecil sengaja, dosa kecil nggak sengaja, dosa besar nggak sengaja, itu semua mesti mereka diingetin habis itu.
Sebentar. Ya. Supaya kemudian mereka berhenti. Hadza qulu ba'dal wahyi, ini semua setelah diutus jadi nabi, wa ma qablal wahyi fala dalila alam tina'i suduril kabirati. Adapun sebelum jadi nabi maka tidak ada dalil yang menunjukkan tidak bisa mereka melakukan dosa besar. Wal haqqu man umayyu jibun nafrata kako. Ini kurang valid terjemahnya, tahqiqnya harusnya ke ahri. Di teks-teks lain sebutkan ke ahri, seperti berzina dengan ibu, ya. Wal haq kata Imam Taftazani, yang benar adalah bahwa tidak tidak eh, tidak bisa para nabi sebelum jadi nabi juga melakukan dosa besar yang membuat orang malas. Nafrah itu bikin kabur lah, bikin ilfil, seperti berzina dengan ibu sendiri, wal fujuri, atau perbuatan asusila lainnya, was-saghairi dalati al-khisa, atau dosa-dosa kecil yang menunjukkan kerendahan moral. Oke. Berarti kalau kita bisa bilang diskusi soalan malam ini itu ada beberapa pembahasannya. Ya, jadi isma dari apa? Bisa dari sebelum diutus, sama apa? Setelah diutus. Setelah diutus ada dua kemungkinan. Dosa apa? Atau kita bilang tiga lah, tiga aja. Terkait dengan ajaran, salah menyampaikan ajaran, salah tablik, ya, salah tablik. Kemudian dosa besar, dan dosa kecil. Masing-masing apa? Sengaja, kemudian apa? Tidak sengaja. Sengaja, tidak sengaja. Sengaja, tidak sengaja. Oke. Gitu ya. Kebayang nih? Bismillah. Udah bisa lanjut ya? Kebayang nggak ini peta peta pikirannya? Atau ini tambah lah, kekufuran ya. Empat kufur. Oke. Sebelum itu nggak usah terlalu banyak dibahas karena alasan tadi disebutkan. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan mungkin beberapa topik akan terbahas. Mula-mula kita baca dulu uraian dari Al-Muhaqqiq As-Safari ini, ya. Hakiknya Athariyah, beliau rahimahullah dalam bait Ad-Durratul Mudiyah mengatakan, wa inna kulla wahidin minhum salim min kulli manaksin wa min kufrin usim kadzaka min ifkin wa min khiyana liwasfihim bisidqi wal amanah. Paling baitnya. Bait yang sering populer biasanya wa anna, bukan wa inna. Wa anna kulla wahidin minhum salim min kulli manaksin wa min kufrin usim kadzaka min ifkin wa min khiyana liwasfihim bisidqi wal amanah. Nah, beliau semua nabi selamat, terjaga dari semua kekurangan dan dari kekafiran dijaga. Begitu juga dari berdusta, berkata keliru, dan dari berkhianat, karena mereka punya sifat sidik dan amanah. Ini dua di antara sifat populer yang mesti dimiliki para nabi, sidik dan amanah. Kemudian beliau sebutkan definisi ismah secara bahasa, artinya al-mana'ah, ismatul anbiya, perlindungan, pencegahan para nabi dari, ya, kalau kita pembahasan kita dari kekafiran, dari dosa besar, dosa kecil, salah menyampaikan kenabian, begitu ya. Imam Ibnu Hajar Al-Futi dalam kitab usul fikih terkenal Syarhul Kaukabil Munir mengatakan, ya, lil ismati ay li thubutil ismati lin nabi sallallahu alaihi wasallam anbiya sallallahu wasallam alaihim ajmain alatihi ayil ismah salbul qudrati ay salbu qudratil ma'sumi alal ma'siyati fala yumkinuhu fi'luha li anna Allah subhanahu wa ta'ala salaba qudratahu alaiha. Maksudnya ismah secara istilah adalah, kata beliau, membuat tidak mampu melakukan secara real kudro. Salbul kudro, nggak bisa melakukan sesuatu berupa maksiat, sehingga nggak bisa nggak melakukan maksiat.
Allah yang melindungi para nabi tersebut. Wakila ada pendapat tapi dilemahkan oleh beliau. Isma maksudnya mengalihkan dorongan-dorongan maksiat dari melakukan maksiat jadi enggak dengan ilham. Tapi yang dikuatkan definisi pertama ini juga definisi disebutkan Imam Al-Mardawi ya dalam At-Tahbir. Tapi saya bawakan aja dari kitab Ibnu Hajar Al-Futuhi lebih padat ya. Dalilnya apa? Nah, memang dalil yang paling sering dibawakan adalah dalil akli. Gampangnya begini. Nabi itu kan teladan, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran. Kalau ngikutin Nabi, beruntung dunia akhirat. Kalau nggak ngikutin Nabi, apa resikonya kalau nggak ngikutin Nabi? Sesat. Sesat, oke. Terus di akhirat gimana? Oke, di dunia sesat, di dunia hidup susah. Di akhirat gimana di akhirat? Benar. Neraka. Sebentar apa lama? Gimana? Masuk nerakanya kalau nggak ngikutin Nabi, bentar apa lama? Kekal kata Ustaz Rizky. Kekal. Kalau gitu yang sesuai hikmah, yang diutus tuh mesti mantep nggak argumennya? Mantap. Karena ini antara surga neraka nih, kekal neraka. Mantep. Makanya juga seperti yang pernah kita bahas di pengajian tentang Dalailun Nubuwah ya. Ya. Atau mujizat atau konsep-konsep yang terkait dengan bukti-bukti kenabian. Ya. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam apa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa bukti para nabi lebih banyak daripada apa? Daripada oksigen bahkan, lebih banyak daripada karena kita lebih butuh pada kebenaran, the truth daripada pada oksigen. Nah, di antara bukti para nabi adalah mereka tuh sosok yang luar biasa. Nggak biasa mereka. Lah kalau merekanya sendiri melakukan dosa-dosa gimana? Ya orang gimana kira-kira orang? Ngapain? Nah, jadi kan nafroh, yujibun nafroh, membuat orang kabur. Tanfirun nas anil haq. Makanya Nabi itu dari kabilah yang tersohor, nasabnya bagus ya, dari warga kota, Masya Allah. Pokoknya juga fisik beliau bagus. Imam Syafi'i ini bahas. Wah, juga fisik beliau bagus, karakter beliau, akhlak beliau bagus. Termasuk dalam hal dosa. Enggak mau dosa. Itu kebayang nggak dalil aklinya? Kebayang ya? Saya bikin dosa. Nabi ngebunuh, Nabi korupsi, Nabi. Maka Allah bilang, wa ma kana linabiyyin an apa? Surat Ali Imran. Wa ma kana linabiyyin an Ya, ya Ya, nggak gul. pantas Nabi masa korupsi. Jadi itu dalil aklinya, dalil agar benar-benar. Dan itu hikmah Allah karena Allah ngutus Nabi biar menjadi bukti bagi manusia. Ada ujiannya juga, ada unsur ujian. Tapi ya nggak separah, nggak susah itu ujiannya. Ada ujiannya. Ini nggak mudah juga. Ada unsur ujiannya. Ya, jangan kita aku mau bukti mujizat, kasih mujizat. Aku mau bukti, kasih mujizat. Gak segampang itu juga. Pun orang juga nggak dikasih mujizat selalu juga nggak selalu langsung beriman kan. Pernah kita bahas. Tapi ya ujiannya nggak susah itu sehingga orang ngelihat Nabi, ini Nabi nih, akhlaknya pantas Nabi. Nah gitu ya. Itu dari akli. Makanya kita tadi barusan aja mengutip dari kitab Ushul Fiqh. Pertanyaan muncul, kenapa pembahasan Ismatul Anbiya, para nabi terjaga dari kesalahan, dari dosa, dari dan sejenisnya? Ngapain dibahas di buku Ushul Fiqh? Ayo. Kenapa dibahas di Ushul Fiqh? Silakan. Kenapa dibahas di Ushul Fiqh? Ini Syarul Munir, buku Ushul Fiqh sangat terkenal ya kata Syekh Utsaimin. Siapa mau jadi usuli Hanbali mantap ya, hafalinlah matannya nih Mukhtasar Tahrir. Karya Imam Ibnu Hajar Al-Futuhi. Syarahnya juga karya beliau. Sohibul Muntaha. Nah, kenapa pembahasan Ismatul Anbiya Nabi terjaga dari salah dibahas di usul fiqh? Kenapa? Sunnah salah satu nas syar'i. Terus kenapa? Terus Ismatul Anbiya kenapa emang? karena Udah kalau mendekati itu. Gimana?
kalau ismatul anbiya batal semua dalil. Ustaz. Iya, kalau nabi aja bisa bohong, nabi bisa ya gitulah. Ya itu tuh, apa nilai hujjah daripada sabda nabi ya nggak? Kalau nabi perbuatannya bisa dosa besar gitu dan seterusnya ya. Terus perbuatan nabi dari mana jadi hujjah gitu ya, ngerti ya? Dalil aklinya itu. Kalau nabi bisa, saya tanya, mendiamkan kemungkaran itu mungkar nggak? Haram nggak mendiamkan tidak nahi mungkar padahal mampu tuh dosa nggak? Haram nggak? Nah, misalnya ini tanggal 14 Februari, kepala sekolah tahu anak-anak sekolahannya, guru-gurunya tahu anak-anak sekolahannya pada Valentinan. Pulang sekolah dari Valentine, udah makan-makan coklat, mereka check-in di hotel. Tahu gurunya, tahu kepala sekolahnya, mampu melarang, tidak melarang. Orang tuanya juga tahu tidak mampu melarang tapi mendiamkan. Pertanyaan saya, dosa nggak tuh kepsek guru dan orang tua? Dosa nggak? Ini Dosa. melakukan keharaman nggak mereka? Melakukan keharaman nggak? Kepsek guru dan orang tua yang semacam itu. Iya, Iya. Ustaz. Kenapa melawan keharaman? Karena meninggalkan nahi mungkar, ya mungkar wajib. Oke, lu'inal ladzina kafaru mim bani Israila ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu apa kata Allah? Surat Al-Maidah. Kanu Raya tanahuna. yatanahuna an munkarin fa'alu. Labi sama kanu yaf'alun. Nah. Maka Nabi kalau bisa melakukan dosa, termasuk dosa mendiamkan kemungkaran, tidak dinahi mungkarin, padahal mampu, hujah nggak? Ikrar Nabi itu hujah nggak berarti? Iya. Ustaz. Kalau Nabi bisa mendiamkan, nggak nahi mungkar. Nabi depan Nabi ada yang berzina, ada yang mabuk, Nabi bisa melarang, tapi Nabi diemin aja. Ikrar Nabi jadi hujah nggak? Takrir beliau, sunnah takrirnya jadi ada nggak? Lah. Enggak ada, Ustaz. Nggak jadi hujah. Karena Nabi kok bisa mendiamkan kemungkaran. Kita bisa ngambil simpulan. Nabi mendiamkan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu makan kadal gurun, dop. Kemudian kita bilang Nabi mendiamkan, berarti makan kadal gurun tidak haram. Itu simpulan itu bisa nggak didapat kalau Nabi bisa aja mendiamkan keharaman? Nggak bisa, ya nggak? Paham ya? Paham nih? Ustaz. Coba, itu tuh poin penting. Tolong dicamkan baik-baik ya. Lanjut. Tapi kalau itu dalil akli sangat yang konsep seperti itu ya. Tapi kita penting juga memahami dalil naklinya penguat. Pembahasan tentang kenabian banyak dalil akli. Ya, bahkan startnya dengan dalil akli. Bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah juga begitu. Menetapkan adanya Allah bisa fitrah, tapi menerapkan ini orang nabi itu nazar. Beliau bilang begitu ya. Beliau bilang enggak. Ini nazar dia ada nazar. Oke. Karena kalau kita dalil tentang kenabian mulai dari nakli, percaya ini dia nabi dengan dalil nakli, logis nggak? Valid nggak argumennya? Daur, Ustaz. Muter circular reasoningnya. Dalil nakli dapetnya dari siapa? Dari sang nabi. Gitu. Tapi nggak apa-apa kita sebutin dalil naklinya. Jadi sebenarnya dalil nakli penguat ya, atau dia oke, dalil nakli sebenarnya dia dalil, dan dalam pandangan Asariyah akli dan nakli nggak akan pernah bertentangan manakala valid. Sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam dalam kitab Darut Ta'arudul Aqli. Tapi penting juga tahu dalil naklinya, walaupun tadi saya bilang startnya sebenarnya dalil akli. Ya, itu modal. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabil sa'ir. Dipadu. Oke, apa di antara dalil naklinya? Qaulu ta'ala wallahu ya'simuka minan nas. Kata Imam Ibnu Adil, salah seorang ulama Atsari, kata beliau, al-qila, ada pendapat penafsiran walaupun ini enggak populer, al-muradu wallahu yahussuka bil ismati min bainin nas. Surat Al-Maidah ayat 67 ini ditafsirkan begini. Allah memaksumkan engkau tapi tidak manusia yang lain. Para nabi selain para nabi tidak. Dan Nabi SAW maksumun. Gitu. Juga di antara dalil naklinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat 33 ayat 65, walaupun nggak begitu eksplisit dibandingkan yang tadi. Jadi cukup jelas, kalau ini butuh mikir sedikit. Kata Allah, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum
thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kata Allah, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kali-kali mereka tidaklah beriman demi Tuhanmu sampai mereka menjadikan engkau hakim, memutus perkara sengketa di antara mereka, kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka ada keberatan terhadap yang kau putuskan, dan mereka tunduk patuh setunduk-tunduk. Pertanyaan, ini ayat, kalau Nabi bisa aja memutus perkara dengan zolim, make sense gak ayatnya? Enggak, ayat ini berarti menunjukkan Nabi nggak mungkin memutus perkara dengan kezoliman, melakukan dosa besar. Kata Imam Ibnu Adil, dalat hadil ayatu ala ismatil anbiya'i alaihimus salam anil khata'i fil fatawa wal ahkam, lianna ta'ala aujaba lin qiyada li hukmihim wa balagha fi dhalikal ijabi wa bayyana annahu la budda min husulil qiyadi fi dhahiri wal qalb wa dhalika yanfi sudur al khata'i anhu. Berarti itu dalil Nabi terjaga. Padahal dzalika anna qawlahu afallahu an kalima adzanta lahum wa fatwa fi asra badar wa qawluhu lima tuharimu ma'ahlullahu lak wa qawlahu abasa wa tawalla kullu dzalika mahmul ala ta'wil. Kata beliau berarti semuanya itu ini Ibnu Adil. Nanti kita akan dudukkan bagaimana sebenarnya posisi lebih narasi lebih pasnya, tapi ini salah satu narasinya adalah kalau gitu yang tadi ini semua dipahami dengan ta'wil. Maksudnya tidak difahami para nabi sengaja melakukan dosa kemudian dibiarkan, ya. Tapi melakukan suatu, misalnya kalau disebut takwil di sini biasanya adalah narasinya, oh mereka ini nggak melakukan yang haram, tapi melakukan khilaful aula, melakukan sesuatu yang tidak ideal. Itu diantara bentuk takwil. Tapi terus dulu, nggak apa-apa, biar kita melihat posisi ulama matan akidah Atsariyah yang biasa jadi rujukan utama. Kita mulai dari Nihayatul Mubtadi'in, kata Imam Ibn Hamdan, wa annahu ma'sumun fima yu'addi anillah. Pak Nabi Muhammad SAW maksum dalam penyampaian risalah. Oke, tadi udah fix bahwa dalam tabligh memang nggak salah ya, dijaga. Nah, tapi di sini Imam Ibn Hamdan mengatakan kalimat begini, walaisa ma'suman fi ghairi dzalika minal khata'i waz-zalali wan nisyani wa saghairi fil ashhari fiha. Ya. Tapi mereka para Nabi Muhammad SAW saja di sini, walaisa, beliau Nabi Muhammad SAW tidak maksum dari keliru, tergelincir, lupa, tersilap, melakukan dosa kecil. Fil asharifiyah, dalam pendapat ashar. Jadi Atsariyah ada khilaf di internal, tapi yang ashar kata Ibnu Hamdan adalah demikian. Lakin la yuqarru ala dzalik, beliau tegaskan, tetapi Nabi Muhammad tidak dibiarkan. Ini catatan penting. Nah, kata-kata penting. Nah, ini di sebagian manuskrip kata-kata ini enggak ada. Tapi di manuskrip yang lain ini tahqiq bagus, tahqiq terbaik terhadap kitab Nihayatul Mubtadi'in adalah tahqiq Syekh Dr. Muhammad Abdul Wahid Al-Azhari hafizahullah taala. Kata dalam tahqiqnya ada tambahan begini, lakin la yuqarru fi ala dzalik, tapi tidak dibiarkan. Ini penting. Sebagaimana nanti kita akan lihat di kutipan dari Imam As-Safarini. Oke, jadi di sini kita ngerti bahwa ulama yang bilang para nabi mungkin saja melakukan dosa kecil, bahkan secara sengaja, yang tadi kita bilang itu pendapat mayoritas di dinukil mentafsir, jadi pendapat mayoritas ahlu sunnah, itu ternyata tidak berhenti di situ. Tapi apa, ada catatan? Catatannya apa? Setelah melakukan dosa kecil terus Tegur, Ustaz. ditegur, la yuqarru ala dzalik. Wa kadza sa'irul anbiya, begitu juga para nabi yang lain. Fix, mantap. Nah, di sini nanti ada kutipan penting dari Syekhul Islam menunjukkan bahwa selama la yuqarru ala dzalik, selama tidak dibiarkan sama Allah, maka itu tidak mencederai kredibilitas perkataan, perbuatan, dan takrirnya para nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika Nabi SAW misalnya, atau jangan Nabi Muhammad SAW lah, ya seseorang di antara para nabi itu melakukan dosa kecil sengaja lah, misal
bisa nggak umatnya beralasan, ya saya itiba kepada Nabi melakukan dosa kecil, saya melakukan dosa kecil. Bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak itiba begitu? Bisa nggak? Saya ikutin Nabi. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Saya nggak bisa. Karena sang Nabi akan apa? Nggak langsung tuh saat itu juga akan apa? Ditegur. Ditegur. Jadi nggak bisa kita beralasan. Nggak bisa. Nabi berkata keliru, lupa. Salah nyampaikan ayat, misal, lupa. Mungkin nggak umatnya, Nabi perkataan bukan hujah karena pernah lupa. Pernah baca Quran, lupa hafalan. Nggak bisa begitu. Kenapa? Karena Nabi ketika lupa atau keliru, akan apa? Ditegur. Begitu juga dalam takrir Nabi. Nggak akan Nabi mendiamkan kemungkaran itu diem titik. Nggak, mesti Anda itu dari misalnya ditegur sehingga nggak bisa kita beralasan dengan Nabi mendiamkan kemungkaran. Enggak, Nabi nggak akan mendiamkan kemungkaran. Kalau Nabi mendiamkan kemungkaran, Nabi akan ditegur. Walhal Nabi nggak ditegur, berarti apa yang beliau diamkan bukan kemungkaran. Gitu. Bisa dipahami nih? Jadi ngerti nggak? Bisa, Ustaz. Bisa ya, itu poin penting. Ini kalimat la yuqarru ala dzalik sangat penting. Dan di sini akan membuat kita ngerti banyak hal. Penting. Karena ingat tadi dalil akli pembahasan Ismatul Anbiya itu adalah konsep an-nafrah. Orang nanti takut tanfir, menjatuhkan wibawa, merusak hujiyah, qaul, fi'al dan takrir beliau. Tapi itu semua akan selesai dengan la yuqarru ala dzalik. Para nabi tidak dibiarkan. Gitu. Kita terusin dulu. Itu Imam Ibnu Hamdan dalam kitab Nihayatul Muqtadin. Nihayatul Muqtadin, by the way, salah satu kitab internal Athariyah yang fokusnya itu menyampaikan simpulan pendapat-pendapat yang berbeda. Jadi sengaja memang di dalamnya itu simpulan pendapat-pendapat berbeda. Boleh dibilang dia kalam muqarin internal ya, dakhil, nazil. Kalau kita bilang gitu ya. Begitu ya kitabnya Ibnu Mabrad ya, Ibnu Mabrad. Tuhfatul Wusul juga sama, fokusnya adalah menghimpun pendapat-pendapat yang berbeda di kalangan internal Athariyah. Beliau juga mengatakan wajib an yakuna Nabi SAW maksuman anir tikabil kadhibi fi qawlihi wa mukhalafati majabihi wa huwa wahum para nabi maksumuna minal kabairi dunas saghair. Kata beliau lagi walaisatil ismat, berarti menguatkan apa yang disebutkan Imam Ibnu Hamdan tadi. Laisa maksuman minas saghair. Oke. Walaisatil ismatu man'an min tariqil ilja'i wal jabar, kata beliau, isma bukan berarti menjabar para nabi, memaksa mereka nggak berdosa, nggak tahu. Lakin lutfun minallahi yahulu baina nabiyyi wa bainal mahdhuri fa yakunu ila ta'ati aqraba wa al ma'siyati abada. Zakar Ibnu Aqil. Ini bukan definisi yang diokekan oleh Imam Al-Mardawi dan lain-lain, tapi setidaknya ini pendapat Ibnu Aqil. Zakar Ibnu Aqil. Ya. Lanjut lagi, wala juzu Allah subhanahu wa ta'ala an yuqirra kadzaban alaihi illa wa yakshifa awarahu wa kadhibahu hatta la yatabisal mutanabi'u bin nabiyyi wa sadiqu bil kadhibi. Ini kita bahas bahwasanya kalau ada nabi palsu mestilah Allah bongkar. Kalau Allah nggak bongkar, ya itu malah apalagi Allah kasih mujizat malah berlawanan dengan hikmah ya. Dan itu nggak akan terjadi. Kemudian kita beralih ke matan Akidah Athariyah Mutaakhirin yang versi udah satu qaul, yang udah bahasa populernya udah mu'tamadnya, udah murojahnya gitu ya. Kita ambil sampel, ada dua matan yang terkenal soal itu, yaitu Al-Ainul Athar dan juga Qalailul Qiyam. Kata Imam Abdul Baqi wa annahu sallallahu alaihi wasallam kana yakhsyallaha ta'ala wa annahu ma'sumun fima yu'addi anillahi subhanahu wa ta'ala. Nabi maksum dalam penyampaian risalah wa hakadza min kulli kadzib. Begitu dari semua perkataan yang tidak sesuai fakta. Wa kadza sairul anbiya. Gitu juga semua nabi. Nah ini penting. Di sebagian cetakan itu wakadza min kulli dzanbin. Wakadza min kulli dzambin. Nah, kalau wakadza min kulli dzambin berarti zahirnya bertentangan nggak dengan uraian Imam Ibnu Hamdan tadi? Zahirnya gimana? Imam Mabrad tadi bertentangan nggak zahirnya? Kalau seandainya wahakadza min kulli dzambin, bertentangan nggak zahirnya? Bertentangan. Which is nggak begitu. Wahakadza min kulli kadzibin. Nah, kok mingkuli? Ya.
min kulli kadzibin. Ini tahqiq Syekh Mubarak Haslan, penulis Mukhtasar Al-Aqaid Al-Hanbaliyah ya. Tahqiq Syekh Mubarak bin Rashid Al-Haslan dari Riyadh. Nama Athari Hanbali kontemporer. Maka min kulli dzambin. Ini tahqiqnya yang mana yang biasa ya pakai cetakan Darur Yahin. Mana dia? Ada lah. Umpet tadi. Ini deh. Ini ya. Ini ya. Iya tuh memang. Wa kadza min kulli dzambin. Sebentar. Halaman 54. Iya. Kata Syekh Mubarak Haslan di catatan kaki. Maaf saya nggak screenshot kan catatan kakinya. Fi ghalibin nusakh wa kitabi qala iliqyan kullu dzambin wa kadza min kulli dzambin. Wal musbatu min mim wa jim dan beberapa manuskrip wa huwa sahih. Ya. Itu adalah kulli kadzibin. Tapi sebentar. Ya, wal musbat ya musbat ini ditulis di atas. Musbat itu dari beberapa manuskrip mim, manuskrip jim. Wa huwa sahih dan dia benar. Terus beliau bilang, "Wanzur Lawamil Anwar lis-Safarini." Ya. Sebagai bukti lihat aja Lawamil Anwar lis-Safarini. Jadi menguatkan yang sering saya ulang-ulang berkali-kali bahwa meskipun sebagian mengatakan Imam Ibnu Sufan Al-Qudumi bahwa dua matan akidah yang menjadi rujukan utama para ulama Asariyah mutaakhirin adalah Al-Ain wal Asar dan Quluqiyan, namun itu mereka sifatnya matan. Tentu saja matan butuh penjelasan, kadang-kadang butuh uraian lebih lengkap agar nggak disalahpahami. Maka syarahan terbaik atas dua matan tadi sekaligus adalah Lawamil Anwar Bahiyah. Terlebih Imam As-Safari ini menyatakan tegas bahwa beliau sebelum menulis manzumahnya ya itu sudah mengajarkan 3 matan. Apa aja masih ingat? Siapa yang masih ingat? 3 matan yang beliau ajarkan termasuk kepada Athariyah dari Najd. Ya. 3 matan akidah yang beliau ajarkan sebelum bikin Durrah Mudiyah, matan akidah Safariniyah dan syarahnya Awamil Anwar Bahiyah. Apa 3 matannya? Lumatul I'tiqad, Imam Al-Muwaffaq bin Qudamah, Al-Ain wal Asar, Imam Abdul Baqi dan Qalaidul Luqyan, Imam Ibnu Balban. Oke, lanjut. Qalaidul Luqyan gimana? Wa annahu ma'sumun fi ma yu'adiyanillahi subhanahu wa kadza min kulli dzambin. Sebentar. Wa kadza min kulli dzambin. Maaf. Oh, kecoret. Sebentar. Nah, di sini min kulli dzambin. Oke. Ya. Ya itu dari cetakan tahqiq terbaiknya Qalaidul Luqyan. Ya. Memang saya belum bandingin dengan cetakan lain, tapi ini yang terbaiknya. Tapi mungkin di cetakan lain bisa jadi ada manuskrip wa kadza min kulli kadzibin bisa jadi. Nah, kalau min kulli dzambin berarti ini min mukhalafati Ibnu Balban lil asal. Nah, ini ya memang demikian saya catat dalam draft file syarah Qalaidul Luqyan bahwa ini kalau benar begini teksnya maka itu adalah mimma khalafi Ibnu Balban Ibnu Hamdan. Di antara poin Ibnu Balban nggak cocok dengan Ibnu Hamdan. Padahal Ibnu Balban apa yang beliau lakukan terhadap Ibnu Hamdan terhadap ini Niyatul Muqtadin, apa yang beliau lakukan? Lalu meringkaskan. Tapi ringkasan yang nggak pure ringkasan, ada modifikasi, penambahan, bahkan perubahan ungkapan di antara ini. Wa kadza sayyidul anbiya alaihi wa alaihi wassalatu wassalam wala ismata li ghairi, tidak ada isma buat selain mereka. Oke, nggak apa-apa, kita ketahui begitu. Bagaimana pandangan kita usul fikih besar Athariyah? Ambil contoh misalnya Imam Al-Mardawi, Munaqihuna. Beliau panjang soalan ini, simpelnya begini. Kita baca ya. Sama di Syarh Mukhtasar Tahrir juga nyaris nggak beda ya. Sebagaimana dikatakan Syekhuna Profesor Hisham As-Said, memang bisa dibilang hampir tidak ada perubahan substansi dari
At-Tahbir kepada Syarhul Kawakibil Munir. Hampir nggak ada perubahan substansi. Ada perubahan, saya amati ada perubahan, ya. Selain ringkasan tentu saja ada perubahan, nambahkan kata, tapi bukan substansial. Oke. Kata beliau, famtina wa ismati minhu sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsati aqlan mabniun ala takbihil aqli. Adapun beliau tidak melakukan maksiat sebelum jadi nabi, maka itu dibangun di atas konsep takbih akli. Kenapa takbih akli? Karena gimana mau dibilang nabi melakukan dosa besar sebelum jadi nabi? Gimana mau bilang gitu? Nabi melakukan dosa kecil sebelum jadi nabi. Gimana mau melakukan itu coba? Sementara beliau nabinya. Sebelum jadi nabi udah ada syariat belum yang ngatur dosa besar dosa kecil? Udah ada syariat belum? Gimana? Udah ada syariat belum? Ini pembahasan nabi sebelum jadi nabi nggak melakukan dosa besar, nggak melakukan dosa kecil misalnya begitu. Pertanyaannya, sebelum nabi jadi nabi, udah ada belum dosa kecil dosa besar? Belum. Gimana nih? Gimana? Ya nggak ada. Allahumma illa kecuali kalau seandainya nabi tersebut nabi penerus dari nabi sebelumnya. Itu ya, ini nabi adalah umat dari nabi sebelumnya. Itu memungkinkan pembahasan tersebut muncul. Ya, tapi di sini pembahasannya adalah minhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak jadi umat dari nabi sebelumnya. Maka kata Imam Al-Mardawi itu aklan saja. Pembahasan aklan, takbih akli dan asariyah tidak mengatakan takbih akli. Tahsin takbih akliyen enggak. Pendapat mainstreamnya begitu, ya. Ada rincian ya apa yang maksud Hasan dan Qobi ya, tentu saja bukan di sini pembahasannya, mungkin bisa dibikin satu pertemuan khusus lagi nanti tahsin dan takbih al-aqliyah ini dalam literatur asar mungkin bisa. Lanjut, beliau inna maqaddamna hadhil mas'alata li ajli ma ba'daha li analisis bi afalim wa aqwalim mutawaqifun ali ismatim yang kita sebutkan tadi bahwa pembahasan Ismatul Anbiya dibahas di awal kitab, di awal pembahasan sunnah karena terkait dengan hujjah sunnah. Dan beliau kadzdzaba aksar ulama, tapi mayoritas ulama mengatakan nggak mustahil secara logika juga sebelum nabi jadi nabi itu melakukan dosa besar bahkan dosa kecil. Yang ekstrim dalam hal ini Rafidhah. Bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah yang pertama kali mengatakan secara berlebihan Ismatul Anbiya itu Rafidhah. Anehnya Rafidhah mengatakan nabi bisa juga taqiyah. Aneh ya. Anyway. Ya. Kata beliau waqat alim tami mamado butlana qaidati takbihil akli. Dan engkau sudah tahu dari pembahasan yang telah berlalu di At-Tahbir kebatilan dari konsep takbih aklinya Mu'tazilah. Waqat radda dzalika Syekh Taqiyuddin fi raddi 'ala Rafidhi raddan balighan kafian syafian wa atala fi dzalika. Dan hal tersebut pendapat ekstrim ini Ismatul Anbiya versi ekstrimnya Rafidhah dan sejenisnya telah dibantah oleh Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah dalam buku beliau bantahan terhadap Rafidhah. Apa judulnya? Ar-Raddul Ar-Rafidhi yani Minhajus Sunnah. Raddan balighan kafian syafian wa atala fi dzalik. Dan ini wallahu a'lam ya, menunjukkan bahwasanya konsep takbih aklinya yang kadang disandar kepada Syekh Islam Taimiyah itu enggak sama dengan Mu'tazilah atau sejenisnya, enggak. Bahkan kalau dirinci sebenarnya akan ada titik temunya. Nanti mudah-mudahan bisa kita bahas di lain semua. Kata beliau lagi wa qalu ba'dal bi'sa ma'sumun min ta'amudi ma yukhillu bi sidqihi fi ma dalat mujatu ala sidqi fihi min risalatin wa tablighin ijma'an. Imam Mardawi menyetujui ijma' yang dinukil Imam Al-Amidi dan lain-lain bahwa secara ijma' enggak bisa nabi itu terjaga maksum dari kesalahan atau yang mencederai kejujuran mereka dalam menyampaikan ajaran Islam. Wala yaqau sahwan wa ghalatan indal aktsar. Menurut mayoritas bahkan enggak akan terjadi secara lalai juga. Qala Ibnu Hamdan fi ayatul mubtadi'in wa huwa maqsum fi adillah wa laysa maqsum fi dzalika min al-khata'i wa zal wa nisyan wa sahwi wal saghairi fil ashhari fiha. Dikatakan dengan konsep persetujuan. Imam Al-Mardawi menukil Ibnu Hamdan dan Nihayah dengan konteks persetujuan. Berarti ini valid pernyataannya. Wajah wa zaidan al-qadi Abu Ya'la min ashabina. Bahkan juga yang tegas mengatakan mungkin para nabi itu keliru, tapi nanti tegur sama Allah ya, hati-hati. Itu al-qadi Abu Ya'la min ashabina. Begitu juga dari non ashariyah juga disebutkan oleh beliau, ada juga berpendapat begitu. Wa dzakaru ba'du ashabina qaulal jumhur. Wa annahu yadullu al-Qur'an, wa alaihil Qur'an. Dan sebagian ulama-ulama ashariyah mengatakan ini pendapat jumhur
bahkan ditunjukkan oleh Quran. Yang dimaksud wallahu alam adalah Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Taimiyah. Ya. Lanjut. Itu tentang sisi pertama. Jadi kita udah bilang bahwa ini ada beberapa sisi. Kufur enggak ya, valid. Salah tabligh sengaja enggak akan, tidak sengaja mungkin tapi ditegur. Jangan lupa, semua ketika di checklist ditegur. Oke. Salah tabligh. Ingat, kali di sini bukan bohong ya, keliru. Bagaimana dengan yang berikutnya? Kita beliau. Ini dalil-dalilnya dari hadis ya. Insyaallah Imam Al-Mardawi dalam konteks beliau merojikkan pendapat Athariyah, Hanbali beliau juga sangat melek dengan pendapat-pendapat non Athariyah dari kalangan Maturidiyah, Asy'ariyah, bahkan Mu'tazilah dan lain-lain. Di sini lihat nukil dari Aduddin Al-Iji, Masya Allah, dari Hanafiyah beberapa kali juga. Wa dzakar qadiyat. Ya. Nah, kemudian kata beliau, "Tsumma la yuqarru ali ijma'an." Ijma' tidak akan dibiarkan. Nah, jadi kalau terjadi itu pasti ditegur sama Allah. Wa qal aktsar alal fawr, bahkan mayoritas ulama berpendapat dan ini disetujui Imam Al-Mardawi, bahkan harus segera, bahkan segera. Wa qala ta'ifah muddat hayati, sebagian kelompok bilang yang penting selama masih hidup, tapi ini pendapat minor. Wa ma la yukhil bisidqi fa ma'sumun min kabiratin amdan ijma'an. Adapun kalau yang enggak terkait dengan penyampaian informasi maka dosa besar bagaimana? Kalau sengaja maksum, ijma'. Oke, berarti kita dapat lagi data bahwa kalau secara ijma, kalau dosa besar saya sengaja tidak akan mungkin terjadi. Ini Athariyah ya yang kita, ini menurut Athariyah di sini. Ntar kita pindahin deh ke belakang ya sebagai simpulan. Lanjut. Oke, lanjut nah di sini. Wa nautsani as-saghair. Entar wal qismu tsani, dosa besar sahu, enggak sengaja. Fi'luhu sahwan, fahal yajuzu wuquhu minhu aw huwa ma'sumun minhu kal amdi fi qaulan. Ada pendapat di kalangan Atsari. Fa indal qadhi min ashabina. Siapa qadhi di sini? Abu Ya'la. Wal aktsar, dan menurut mayoritas Atsariyah, yajuzu dzalik. Boleh. Ya, ini mungkin terjadi, tapi ditegur ya, jangan lupa tadi. Ditegur. Secara pasti ditegur minimal sebelum wafat secara ijma', bahkan menurut mayoritas ditegur segera. Wa ta'ala kalamu Ibnu Aqilin fi dzalik. Ibnu Aqil dalam Al-Irsyad agak gampang di situ. Qala Nabi Musa la yuzu dzalikali. Sebagian Atsariyah ada yang juga mengatakan enggak mungkin dosa besar secara lalai juga itu Ibnu Abi Musa. Ya. Penulis Al-Irsyad, tapi Al-Irsyad dalam fikih, cuma di bagian awal ada akidah. Dan beliau ulama Atsari menulis juga dalam akidah. Ya. Qala wa tajuzul himatu biha lal fi'al. Kata Ibnu Abi Musa juga paling-paling cuma hamma. Wa nautsani, oke berarti kita bisa balik ke sini bahwa menurut Atsariyah gimana? Dosa besar tidak sengaja gimana? Mungkin apa enggak mungkin? Mainstream, mungkin. Ya, mu'tamad. Ingat salah satu poin pedoman mu'tamad adalah Atsariyah juga, mayoritas ya. Sebagaimana diterangkan Imam Al-Mardawi dalam Al-Insaf. Lanjut. An-nautsani as-saghair wa huwa aidon qisman. Dosa kecil bagaimana? Ahaduhuma fi'luha amdan wa tsani sahwan. Sengaja dan yang enggak sengaja. Fal awal huwa fi'luha amdan hal yajuzu qu'uha minhu am la fihi qaulani ahadumal jawaz wa huwa qaul qadhi wa ibn Aqil wal Asy'ariyah wal Mu'tazilah wa ghairihim. Dosa kecil sengaja. Boleh apa enggak? Mungkin apa enggak? Mungkin. Pendapat pertama. Pendapat Al-Qadhi Ibnu Aqil. Wal qaulu tsani adamul jawaz wa qaulun fi mazhabina. Zakar Ibnu Abi Musa. Ini menunjukkan pelemahan ya. Qaulun fi mazhabina. Ini minor walaupun juga enggak lemah banget. Dianggap lumayan serius, makanya tidak pakai siqah tamrid. Wa indal Hanafiyah, menurut Hanafiyah, ini pembahasan akidah. Kok Hanafiyah? Tadi Athariyah, Hanabilah, akidah. Asy'ariyah, akidah. Mu'tazilah, akidah. Kenapa nih Hanafiyah? Kenapa? Hanafiyah. Ngapain mazhab fikih dibawa-bawa ke sini? Apa maksudnya Hanafiyah di sini? Maturidiyah. Maturidiyah, Maturidiyah. Ustaz. Jangan lupa, di masa-masa tersebut masih masa transisi
Hanafiyah berubah nama jadi Maturidiyah, atau nama populernya Hanafiyah waktu itu berubah jadi Maturidiyah. Mulai valid Maturidiyah terus-terusan itu di abad 10 ya. Abad 10. Oke. Hijriyah Allah. Wa anal Hanafiyah maksumun min maksiatin wa hiya maqsudatun la zallatin wa huwa fi'lun lam yuqsad jarra ilaihi mubahun. Nah, oke. Ya, kita tidak sedang bahas peta pendapat lain, kita fokus di Athariyah dulu malam ini. Jadi intinya adalah nampak Imam Al-Mardawi menrojikan apa Imam Al-Mardawi sebagai pendapatnya Athariyah, belum munakih ya. Hati-hati, nggak main-main Al-Mardawi. Apa? Dosa kecil sengaja nih. Mungkin apa nggak mungkin? Mungkin. Checklist berarti nggak maksum ya maksudnya kita. Kalau mau dibalik bisa juga maksum dari ini checklist gitu bisa juga dibalik ya. Lebih enak itu sebenarnya mana? Coba kita ganti. Kan pembahasannya maksum. Kita bilang kita balik ya berarti ya dibalik. Kalau nggak maksum malah kita X ya. Ini maksum, ismah ya maksum. Ini tadi ini maksum, nggak maksum. Dosa besar sengaja maksum, nggak maksum. Dosa kecil sengaja nggak maksum. Tapi ditegur habis itu ya. Kalau gini dosa kecil sengaja aja nggak masuk, dosa kecil tak sengaja lebih nggak masuk ya, otomatis. Tapi nggak apa-apa kita baca. Al-qismu tsani fi'lu shaghairi sahwan fadzabal aktsar mayoritas ilal jawaz. Mungkin artinya tidak maksum dari hal tersebut. Wa man asyatu minha tadi kita bahas ekstrim Syiah Rafidhah. Tapi juga sebagian yang ekstrim Rafidhah banget itu adalah sebelum lebih parah lagi daripada ini ya. Bahkan sampai imam-imamnya juga. Tapi kalau cuma segini, ada juga sekelompok ulama kita yang mengatakan maksum dari semua, termasuk dosa kecil nggak sengaja. Dan itu narasi cukup populer belakangan. Maka saya bilang mungkin orang akan aneh kita bahas kayak gini. Karena lumayan populer narasi terjaga dari maksum dari semua dosa, termasuk dosa kecil yang nggak sengaja. Itu narasi populer. Walaupun kalau kita lihat kaji buku-buku Asy'ariyah, Maturidiyah, Athariyah, kita akan nggak akan dapati semudah itu klaimnya ya, apalagi kalau disebut ijma itu pasti klaimnya nggak benar, kecuali kalau dimaksudkan tidak diikrar, itu lain cerita ya. Tapi bukan itu kan poin pembahasan. Kalau ikrar udah ijma. Lanjut dulu. Wa jam'un min ashabina wa ghairi jam'un min ashabina wa ghairuhum min adz-dzambi mutlaqan. Ada sebagian ulama-ulama Asy'ariyah yang bilang enggak, bahkan dosa kecil pun enggak sengaja pun enggak. Ai sawaun kana kabiran aw saghiran amdan aw sahwan. Selama tidak mencederai kejujuran. Entar lo, ma yukhil bisidqi aula, baik yang mencederai kejujuran ataupun tidak. Ada jam'un min ashabina. Bentar ya. Ya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Muflih ya, jam'un min ashabina, disebutkan Imam Ibnu Muflih dalam Ushul Fiqh. Ini pendapat disebutin banyak sih. Nah, kenapa populer narasi tersebut? Karena di antara yang mempopulerkannya adalah Imam Ibnu Subki. Ya, Imam Subki mempopulerkan hal tersebut. Ketika di Syarah Minhajul Ushul. Oke. Bagaimana Syekhul Islam Taimiyah? Mirip dengan Imam Al-Mardawi ya, sama pendapat Mu'tamad ya. Seperti rincian yang tadi kita sebut, gimana rincian akhirnya nanti kita di akhir aja ya, kita ada waktu ini buat ringkas. Tapi kita baca uraian beliau sangat penting, melengkapi apa yang kita bahas tadi dengan uraian yang sangat manis. Kita baca. Kata beliau, wa huwa anil anbiya sallallahu alaihi maksumuna fi ma yukhbiruna bi anillah. Ini tentang risalah.
Wa fi tablighi risalati bi ittifaqil ummah. Oke, ijma tadi udah kita bahas ya. Wa hadza wajib al-imanu bi kulli ma utuhu kama kama bla bla, nanti ada lanjutannya, saya skip. Bi khilafi ghairil anbiya fa innahum laisu ma'sumina kama usimal anbiya. Walau kanu awliya'a lillahi. Wa li hadza man sabba nabiyyan minal anbiya qutil bi ittifaqil fuqaha wa man sabba ghairahum lam yuqtal. Karena itulah siapa yang mencela para nabi, ulama ijma hukumannya mati. Wa dzal ismatu tsabitu lil anbiya hiya allati yahsul biha maqsudun nubuwati wa risalah. Itulah tujuan, dengan itu tercapainya tujuan diutusnya nabi. Gitu ya. Wal ismatu fima yubalighuna wa nilai sabitatun fala yastaqiru fi dzalika khata'un bi ittifaqil muslimin. Nggak mungkin salah menyampaikan ajaran Allah kemudian dibiarkan, nggak mungkin. Itu ijma ulama, nggak akan mungkin bisa terjadi. Gimana kalau nggak sengaja? Beliau bahas di sini sebenarnya. Lakin hal yasduru mayus yastadiquhullahu fayansakhu mayul qisyaitanu wa yuhkimullahu ayati. Hadza fihi qaulan. Ada dua pendapat. Wal ma'thur ani salafi yuwafiqul qur'ana bidzalik. Itu tadi kita singgung. Walladzina mana'u dzalika minal mutaakhirin ta'anu fi ma yunqalu minaz ziyarati fi suratin najm biqauli. Ini masalah Goronik. Jadi Syekhul Islam termasuk yang setuju Goronik oke. Riwayatnya valid. Ya. Dan enggak mencederai kerasulan, kenabian, karena tadi udah kita bahas bersama asarnya gimana konsepnya. Ismah, kita ulang ya. Ismah. Ada berapa kemungkinan? 2 kemungkinan. Sebelum diutus dan setelah diutus. Saya bilang ini dari kekufuran, dari non kekufuran. Kalau ini kita nggak kasih ismah karena nggak ada dalil yang menunjukkan itu ya. Karena dalil akli, takwi akli nggak valid menurut narasi mainstream Atsariyah. Kekafiran, iya maksum, jelas, ijma ya. Setelah diutus, ada berapa kemungkinan tadi? 4 kemungkinan. 1 apa? Kekafiran. Maksum. 2, keliru. Tabligh. Keliru menyampaikan ajaran. Ada 2 kemungkinan. Sengaja. Tidak sengaja. Ini maksum. Tidak maksum. Tapi ditegur, jangan lupa. Kemudian dosa besar. Sengaja. Tidak sengaja. Ini dosa besar tadi maksum. Tidak sengaja, tidak maksum. Dosa kecil. Sengaja. Tidak sengaja. Ini nggak maksum dan ini juga nggak maksum. Itu simpulannya ya. Nah, jadi kata beliau kalau Nabi pernah atau ada sesuatu skenario tertentu keliru menyampaikan syariat, maka mesti ditegur. Seperti misalnya tentang surat An-Najm. Kata beliau bahkan begini. Andai Nabi keliru menyampaikan terus ditegur sama Allah, terus Nabi perbaiki, kata beliau justru itu malah menunjukkan kejujuran Nabi. Itu mantap. Ini poin penting. Mungkin kita akan bahkan bilang, ya kenapa ini nggak dibilang maksum juga nih yang nggak sengaja? Kan nanti masa mereka, para nabi nyampaikan ajaran nabi, ajaran Allah bisa salah. Kita bilang, kan ditegur habis itu. Nah, justru ketika mereka menyampaikan ajaran Allah keliru, ditegur sama Allah, kemudian mereka ralat, maka ini malah makin menunjukkan apa? Mereka tuh jujur. Wa zanau adalu ala sidqi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa bu'dihi anil hawa min dzalika naw. Jauh dari nafsu. Kenapa? Fa innahu idza kana ya'muru bi amrin tsumma ya'muru bi khilafihi wa kilahum min indillah wa huwa musaddaqun fi dzalika fa idza qala an nafsi inna thaniya huwa alladhi min indillah wa huwa nasikhu wa inna dzalikal marfu alladhi nasakhahu Allahu laysa kadzalik kana adalla ala i'timadi lisidqi wa qawlil haqq. Kalau Nabi mengatakan suatu keliru, terus Nabi mengatakan lagi, maaf ini yang benar begini, atau yang kedua meralat yang pertama. Yang kedua ini dari Allah, yang tadi saya keliru misalnya. Malah itu menunjukkan beliau jujur. Kenapa? Kenapa gitu kira-kira? Karena kalau Nabi bohong-bohongan akan gimana? Nabi bohong-bohongan nih, bohong aja dah. Akan gimana tuh kira-kira? Kalau udah salah keliru nyampaikan, ya udah diem aja, malu ah. Salah nyampaikan ayat.
Bohong berarti itu. Justru itu. Makanya kata wa hadza kama qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Law kana Muhammadun katiman syai'an min al-wahyi lakatama hadhil ayata wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhshan nas wallahu akhwan takhsha." Kata Syekhul Islam Taimiyah, seperti dikatakan Aisyah radhiyallahu anha, kalau Nabi Muhammad SAW menyembunyikan sesuatu dari wahyu, pastilah akan menyembunyikan ayat yang kira-kira mengkritik beliau. Ayatul itab istilahnya. Ayat Allah menegur sang Nabi. Ala tara anna alladhi yu'azzimu nafsahu bil batili yuridu an yansura kullama qalahu walau kana khata'an. Tidakkah kamu melihat bahwasanya orang yang ingin mengungkulkan dirinya dengan kebatilan, ya, itu pastilah ingin agar membela setiap perkataannya meskipun salah? Nabi nggak begitu. Oke, ya. Juga poin penting, wa amal ismatu fi ghairi ma ta'allaq bitablighi risalati falinasi fi niza. Syaikhul Islam menyatakan ada khilaf, memang ada khilaf tadi. Hal wa sabit bil aqli aw bisama, juga ada perbedaan apakah dengan dalil akli atau dengan dalil sam'i. Wa mutanazi'una fil ismati minal kaba'ir was saghiri aw min ba'diha. Am halal ismatu innama hiya fil iqrari 'alaiha la fi fi'liha. Bahkan perbedaannya sampai titik, apakah isma itu mencakup juga ikrar. Nah, ini penting. Poin penting. Sebagian ulama memahami bahwasanya isma itu mencakup ikrar. So, kalau gitu isma itu mencakup tidak membiarkan. Kalau gitu berarti semuanya isma nggak ujung-ujungnya? Yang di sini nih. Kalau isma mencakup termasuk menegur, berarti yang di X di sini checklist juga nggak ujung-ujungnya? Checklist. Checklist juga. Itu poin penting. Dan dengan demikian sebenarnya bisa aja kita bernarasi kepada masyarakat awam, udah, gak usah dirinci begini. Bila aja para nabi masum dari dosa-dosa, dari kekafiran, salah menyampaikan ajaran, dosa besar, dosa kecil, termasuk yang nggak sengaja. Selesai. Bisa tuh. Tanpa memusingkan masyarakat yang awam mungkin rincian begini. Karena kita udah mendefinisikan dari awal, tapi jangan lupa didefinisikan. Isma maksum di sini maksudnya para nabi tidak akan mungkin dibiarkan sama Allah, tidak ditegur kalau melakukan. Nah, selesai. Selesai. Itu juga bisa narasi bagus. Ya. Jadi nggak usah, wah, apalagi sampai orang awam kesian dibawa-bawa isu rinci akidah, ya kesian. Lanjut. Nanti saya membuka. Ada maknai isma begitu. Dan itu kita bisa memahami perkataan Ibnu Balban begitu juga bisa. Dan kaidahnya kata Ibnu Rajab, kalau perkataan ulama-ulama Athariyah agak nggak sinkron, kita bisa sinkronkan, itu yang lebih baik dan the best. Sinkronkan, cara mensinkronkannya udah begitu, cara isma. Kalau salah dalam penyebutan kurma itu perkara duniawi ya, itu bukan dosa. Jadi di luar pembahasan kita. Gitu. Nah, toh Nabi juga nggak bilang itu ajaran Allah kan, nggak, cuma kalau kalian ya. Bahkan Nabi bilang antum alau bi umri dunyakum. Lanjut. Wal qaul ladzi alaihi jumhurun nas wa huwal muwafiqu lil atharil manqulati anis salaf. Ini tarjinya Ibnu Taimiyah Syekhul Islam. Dan sesuai dengan tarjinya Hanabilah Athariyah, Salafiyah. Isbatul ismati minal iqrari ala dzunubi mutlaqan. Menetapkan ismah berupa ismah dari membiarkan dosa sama sekali. Nah, berarti Ibnu Taimiyah memaknai ismah itu apa? Mencakup, membiarkan. Nah, gitu. Oh, itu sinkron. Maka Ibnu Balban yang tadi disebut itu bisa difahami. Tidak menyelisihi mu'tamad mazhab Atsari. Dalam hal ini, kalau kita bawa kepada perkataan Ibnu Taimiyah, dan memang begitu. Ibnu Balban saya lacak ya. Mukhalafat beliau terhadap Ibnu Hamdan itu seringkali ngikutin Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, setidaknya penelitian Al-Fakir ya, dan yang ya terhadap Qaulul Luqyan selama menulis syarah terhadap Qaulul Luqyan adalah bahwasanya Imam Ibnu Balban ketika menyelisihi narasi Imam Ibnu Hamdan itu ngikutin Syekhul Islam Taimiyah atau yang murid-muridnya atau generasi setelahnya. Gitu. Wallahu a'lam. Artinya bukan taklid enggak, tapi memandang dalilnya lebih kuat, hasil risetnya lebih mantap. Lanjut. Kata beliau, wa hujajun nufati, ini penting. La tadullu al wuqu'i dzambin aqar uqira alaihi al-anbiya.
Orang yang menafikan ismah yang bilang XX di sini nih, XXXX itu tidak mengatakan bahwa mereka dibiarkan sama Allah. Enggak bilang begitu. Final qaina bil ismati hitaju bi anna ta'asya bihi masyru'un wa dzalika la yajuzu illa ma tajwiz kaunil af'ali dzunuban wa maluman ta'asya bihim innama wa masyru'un fima uqiru alaiduna manhu anhu wa raja'u anhu. Rasulullah Islam. Masalahnya apa kalau orang-orang yang bilang harus maksum dalam hal-hal tadi juga yang kita X-kan di sini harus maksum juga. Masalahnya apa? Oh, nanti mereka nggak bisa diitiba, kita bilang. Bukan kayak kita sepakat. Bahwasanya yang diitiba itu cuma versi akhirnya. Kalau mansuh diitiba nggak kalau mansuh? Perbuatan Nabi, ajaran Nabi yang udah mansuh, diitibai nggak? Enggak. Enggak. Selesai kalau gitu. Termasuk berarti yang juga nggak diitibai adalah yang sudah ditegur. Wa ma'lumun anna ta'siya bimin nama masyru'un fima ukhiru ali duna manhu anhu wa raja'u anhu. Kama annal amra wa nahya innama yajibu ta'atuhum fima lam yunsakh minhu. Fa amma man nusiya min al-amri wa nahyi fala yajuzu ja'lu ma'muran bihi wala manhiyan anhu. Fadlan wujubi tibai wa ta'ati fi. Masyaallah, masya. Mantap. Mantap, masya. Akur. Ini dengan uraian Syekhul Islam nih, akur. Ya mau asariyah mau akur. Yang tadi X. Di luar asariyah selama maksud gini, oke. Mau X, mau centang, aman. Lanjut lagi kata beliau. Wa kadzalika mahtaju bimin anna dzunuba tunafil kamal. Oh, kalau bikin dosa berarti mencederai kesempurnaan karakter sang nabi. Wa anna mimman azumat ali ni'matu akbar, atau kan nabi nikmat banyak, masa bikin dosa? Orang makin besar nikmatnya bikin dosa makin payah, makin parah. Wa anna tujibutan firatu itu bikin orang kabur au nahwa dzalika. Au nahu dzalika min hujajil aqliyah, atau selain itu daripada argumen logika rasio yang udah kita singgung di awal. Pada namanya kunu ma'al baqa'i ala dzalika wa adami ruju', itu baru tercapai kalau dibiarkan, tidak ditegur, terus-terusan sang nabi begitu dan tidak tobat dan tidak merasa bersalah atau tidak mengakui salah. Wa ila fataubatun nasuhul lati yaqbaluha Allahu yarfa'u biha sahiba ila a'dhamma mimma kana alaih. Adapun kalau tobat yang nasuh yang diterima Allah maka justru tidak menghinakan, malah semakin meninggikan derajat. Kama qala ba'du salaf kana Daud alaihi salam ba'da taubati khairan minhu qablal khati'ah. Nabi Daud setelah tobat lebih baik daripada sebelum melakukan kesalahan. Wa qala akharu, salaf yang lain mengatakan laulam takuni taubatu ahabbal asya'i ilaihi lama betala bidzambi akramal khalqi alaih. Kalau seandainya tobat bukan yang paling Allah cintai, niscaya Allah tidak akan menguji makhluk mulianya, yakni para nabi, dengan dosa. Waqad thabata fi sihahi haditsu taubati ilallahu afro bi taubati abdi min rajulin nazala manzilan bla 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 ila akhir. Wa qad ta'ina Allahu bi tawabin qala ta'ina man illa man taba, dan seterusnya. Waqad thabata fi haditsul ladzi ya'ridullahu sighara dhunubihi wa yukhabba'u anhu kibaruha wa huwa mushfiqun min kibariha an tadhhara. Faqullahu lahu inni qad ghafartuha laka wa abdaltuka makana kulli sayyi'atin hasanatan. Faqul ay rabb inna li sayyi'atin lam arha. Idza ra'a tabdila sayyi'ati bil hasanati fala baru yatadzunubil kibari atikana musyfiqan minha an tadhhara. Kata Syekhul Islam, bukankah ada ayat yang ini nih? Faulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasan, Allah ganti perbuatan buruk menjadi kebaikan. Ada dalam Sahih Muslim atau Sahih Bukhari atau salah satunya atau dua-duanya, seorang yang diperlihatkan dosa-dosa kecil dan dia takut jangan sampai diperlihatkan dosa besar saya. Kemudian dosa kecil diubah jadi kebaikan. Maka dia malah berharap kalau gitu dosa besarnya sekalian dimunculin biar jadi kebaikan gede. Masya Allah. Ya itulah yang pada akhirnya Imam Safar ini nukilkan dalam kitab Laminul Anwar Bahiyah kutipan Ibnu Hamdan. Beliau nggak nukil dari Ibnu Balban yang narasinya tadi perlu diberi catatan yang tadi kita bilang, tapi pakai narasi Ibnu Hamdan. Padahal Imam Safar ini setelah Imam Ibnu Balban rahimahullah, tapi beliau ya pintar bagaimana cara memilih yang pas, enak begini. Narasinya Ibnu Hamdan. Nah, hanya saja di sini penahqiq Laminul Anwar Bahiyah menganggap lakin la yuqarru ala dzalika itu perkataan Imam Safar ini. Kata beliau ini penting, tapi perkataan Imam Safar ini bukan Ibnu Hamdan. Yang benar ini juga perkataan Ibnu Hamdan dalam manuskrip yang tadi tahqiq oleh Syekh Muhammad Abdul Wahid Al-Azhari hafizahullah ta'ala. Demikian pengajian kita, mohon maaf kalau yang kurang berkenan. Allahumma tsabbitna al-Islam wa sunnah, ini simpulannya. Dengan anggapan ismah tidak tercakup apa? Tidak mencakup
Udah mencakup apa tadi? Kalau ditegur ya. Kalau ditegur maka semuanya yang ini juga akan centang. Tapi ini sebelum ditegur, ismah sebelum ditegur. Maka nggak ismah. Dua. Ini simpulannya. Menurut Athariyah, dan bahkan juga hal tersebut juga berlaku di non Athariyah, ada peta pendapat yang mirip seperti ini. Makanya kata Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab dalam Ad-Durrul Saniyah, nggak benar klaim ijma bahwasanya maksum dari dosa besar, dosa kecil, semuanya termasuk yang nggak sengaja, itu nggak valid ijmanya. Tapi kita udah bilang catatan, kecuali kalau dimaksudkan makna ismahnya adalah mencakup peneguran, maka oke, benar, semuanya maksud. Demikian. Ada waktu tersisa sampai pukul 10, silakan kalau mau diskusi. Kalau tidak ada maka kita bisa tutup. Yang mau langsung secara lisan bisa raise ya. Ya boleh, atau seandainya mau chat, tapi tadi udah banyak pertanyaan di chat sih sebenarnya. Atau saya izin dulu satu yang dari saya dulu boleh lisan. Ya, ini ada tulisan dari saudara Rizky ya, saudara Rizky. Biasanya Ibnu Taimiyah itu menyelisih ijma. Ya kita nggak tahu apa maksud yang menuduh tersebut. Kalau maksudnya, ya tadi saya pikir udah jelas dengan paparan tadi, beliau nggak menyelisih ijma. Justru uraian beliau adem ya, mengakurkan, gitu. Seperti kebiasaan Syekhul Islam. Ada lagi? Karena beliau memang punya semangat ya untuk menyatukan kaum muslimin di atas kebenaran. Beliau semangat besar dan membuktikan itu. Nah, narasi beliau sering, jika maksud kayak gini, jika maksud gini, itu sebenarnya bagian dari upaya mempersatukan umat juga. Tafsil dalam definisi serinci itu. Izin Ustaz, dari saya boleh nanya Ustaz, Ya, boleh, silakan. sambil nunggu ya. Jadi kan saya tertarik yang jika apa ya, ada ijma yang dari Imam Tazani tadi kalau salah, yang ijma kalau terbebas dari yang kesirikan, kekufuran Ustaz, yang apa, kesalahan yang terkait itu ijma sepakat nggak mungkin terjadi gitu ya. Ya. Iya. Nah, berarti apakah, kan kalau kita tahu, sepengetahuan saya terkait yang ini ya, kisahnya Nabi Ibrahim yang di Al-Quran itu kan, nah itu kan entah itu ada penafsiran yang terkait versinya itu sebelum jadi Nabi dia kayak mencari dulu, nah itu berarti kan sempat salah itu, Oke. sempat salah mengira Ibrahim ya. Tuhan, nah ya itu, nah itu apakah artinya itu di apa ya, dianggap oleh Ahlussunnah itu tidak mungkin penafsiran Nabi Ibrahim itu pernah seperti itu atau gimana? Oke, jadi Nabi Ibrahim itu bukan beliau keliru dalam akidah ya. Bukan beliau keliru dalam akidah, tapi beliau sedang berargumen aja. Maka kata Allah di ayat setelahnya, surat Al-An'am, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Itulah argumen. Berarti Enggak majas Ustaz Akmal, enggak majas. Itu ngomong aja gitu kok. Malahan baca di Al-Lubab karya Ibnu Adil tadi yang saya tadi singgung kitabnya, dan di beberapa buku tafsir. Itu ada yang menafsirkan di situ ada hadfu harfil istifham. Jadi gini, qala hadza rabbi itu sebenarnya qala ahadza rabbi gitu. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban qala hadza rabbi. Itu di sejumlah buku tafsir itu difahami qala ahadza rabbi. Jadi pertanyaan. Pun anyway, Anda yang nggak pakai ahadza rabbi maksudnya adalah sebenarnya majak berpikir. Istilahnya sarkas, zaman sekarang sarkas, satir begitu, benar Ustaz Akmal, gitu ya. Makanya Allah bilang habis itu, watil kahujatuna ataina Ibrahim ala qaumi. Itu argumen yang kami ajarkan Nabi Ibrahim. Argumen, jadi bukannya malah Nabi Ibrahim mencari Tuhan berarti agnostik atau ateis ya. Agnostik lah minimal ya, gitu, atau sesat lah gitu, menyimpang. Sebenarnya ijma tadi nggak pernah para nabi salah dalam akidah sebelum diutus juga. Demikian Allah. ya, tapi apa ya? Kalau saya itu kan secara entah itu berarti apa ya?
apakah tidak ada Ahlussunnah yang menafsirkan itu bagian dari kayak apa ya, perjalanan spiritual itu? nggak ada. Ya. Karena itu Berarti berarti ya apa? Belum muslim ya, Kak? Belum muslim berarti. berarti Belum tauhid. nggak ada Ahlussunnah yang menafsirkan Nggak itu ada. Ya itu penafsiran makanya kalangan. tadi ijma. Iya nggak ada Ustaz Faisal, nggak ada. Barakallahu fiik. Nah, hati-hati juga dengan narasi-narasi mencari Tuhan, Nabi mencari Tuhan itu hati-hati juga tuh. Itu Di sana itu banyak yang banyak. itu. Betul sekali. Nah, itu Bagus berarti, kalau diviralkan bagaimana yang benarnya. berarti Ada termasuk dari maksudnya, ketika ada istilahnya ya kayak liberal dan sebagainya menggunakan itu, bisa kita sampaikan ibaratnya dari yang kita sebut NU dan atau Asy'ariyah itu udah jelas membatalkan itu gitu ya, bisa gitu iya, ya. bawakannya dari tafsir Ar-Razi misalnya, Al-Qurtubi bawakan akan terang yang tadi itu. Dijelasin di situ loh. Juga bagus detail. Demikian. Oke. Ya, di buku sekolah begitu, waduh, gawat ya. Coba nanti boleh difotokan dikirim ke grup Manikam ya. Buku sekolah yang dimaksud. Saya SD, SMP, SMA sekolah negeri, saya nggak ingat di bukunya begitu. Kalau ada yang ceramah pernah begitu, iya saya tahu, saya dengar langsung. Waktu saya kecil ada sebagian penceramah ya, gitu. Saya pernah dengar. Tapi Pernah difilmkan juga Ustaz, begitu ya. Oh, di Indosiar. oh iya. Ngomong-ngomong tadi nyebut merek ya. Oke. Tapi tolong difotokan bukunya. Saya nggak ingat ada di buku agama Islam yang pernah saya pelajari di sekolah dulu selama 12 tahun. Nggak ingat. Mungkin ada, cuma saya nggak ingat. Biasanya saya ingat hal-hal yang topik-topik serius ya, yang sentral, kontroversial saya ingat ya. Atau keliru gitu saya ingat. Kali ini saya nggak ingat. Ada pertanyaan dari saudara Hendra. Mau dijelaskan Hanabilah Judud, apakah menyelisih Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah? Sebenarnya itu bukan topik pengajian kita. Hanabilah Judud pada akhirnya bagian dari Athariyah juga. Apakah menyelisih Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah? Tentu saja nggak akan ada Hanabilah mau menyelisih Imam Ahmad, yang nggak akan ada. Secara sengaja nggak ada. Mungkin secara nggak sengaja mungkin, tapi pada asalnya nggak begitu. Semua Hanabilah, semua Athariyah berusaha mengikuti Imam Ahmad. Bahkan ketika mereka ada yang menakwil ayat sifat khobariyah aja seperti Al-Hafidz Al-Jauzi, itu mendasari takwilnya dengan sebagian riwayat yang difahami dengan pahaman tertentu dari riwayat Imam Ahmad. Ini Imam Al-Jauzi sudah pernah saya sampaikan, beliau Al-Hafidz Al-Jauzi tidak tepat karena takwilnya dikatakan Asy'ari. Nggak tepat. Nggak tepat secara historis, nggak tepat secara teologis. Secara historis jelas-jelas Al-Hafidz Al-Jauzi sangat tegas terhadap Atsariyah. Dalam kitab Al-Muntadham, bagaimana narasi beliau tuh pedes ya. Yang narasi pedes tersebut nggak dipakai Ibnu Taimiyah bahkan. Syekhul Islam nggak pakai narasi tersebut. Tapi Al-Hafidz Al-Jauzi pernah Syekhul Islam Taimiyah bahkan pasca fitnah Ibnu Qusyairi makin tuh. Ya. Kan Ibnu Taimiyah berusaha menyatukan ya Atsariyah dan Hanabilah. Asy'ariyah dan Atsariyah. Yang kata beliau, walam tazal Hanabilah, beliau menyetujui perkataan Al-Hafidz Al-Sakir dalam Tabyin Kadzibil Muftari. Nah, bahwasanya Hanabilah dan Asy'ariyah tadinya satu tangan, Hanabilah dan Asy'ariyah tadi satu tangan. Lantazal Hanabilah wal Asy'ariyah ya dan wahidah hatta waqat fitnah Ibnu Qusyairi. Ibnu Jauzi pasca fitnah Ibnu Qusyairi. Jadi lagi panas-panas justru. Bahkan beliau pedas kata-kata terhadap Asy'ariyah, bahkan terhadap Imam Abu Hasan Asy'ari. Bisa dibaca di kitab Al-Muntadham dan buku-buku beliau lain. Di Sayyidul Khatir juga ada, buku yang populer, Sayyidul Khatir. Di Talbis Iblis juga ada yang mengarah pemain pedas ke arah sana. Tapi lebih jelas lagi adalah di kitab beliau Kaidus Syaiton. Beliau punya kitab, ini belum kurang populer, tapi ini kitab valid dari beliau. Kaidus Syaiton. Ini buku bagi yang hadir pengajian Al-Burhan, Daurah, kitab Al-Burhan yang sekarang masih ongoing. Tahu saya berapa kali menyebut kitab ini ya. Kaidus Syaiton. Al-Hafidz Jauzi menyebutkan akidah 73 firqah. Yang satu Ahlus Sunnah wal Jamaah beliau jadikan, mohon maaf, Ahlus Sunnah wal Jamaah
Asy'ariyah masuk di luar, masuk yang 72, tidak masuk yang ke 73. Termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu makin memperjelas lagi. Demikian. Poin yang mau saya sampaikan terkait Al-Hafidz Al-Jauzi, beliau ulama besar Hanbali, besar. Tidak dikeluarkan dari kehanbalian hanya gara-gara beliau tersebut dari fikih, jelas dari fikih, pun dari akidah. Beliau masih dinukil dalam buku-buku akidah Atsariyah. Hatta Syekhul Islam Taimiyah dalam uraian akidah juga masih menukil dari beliau. Terlepas dari kritik, dan Hanabilah yang lain juga mengkritik, bahkan kritikannya juga lumayan serius. Al-Alfi, Imam Muwaffaq, Ibnu Qudamah, lain-lain. Ya, tapi nggak dikeluarkan. Jadi nggak ada Hanabilah sengaja ya menyelisihi Imam Ahmad, nggak ada. Adapun menyelisih Syekhul Islam Taimiyah kalau dalam perkara ijtihadiyah sangat mungkin, nggak usah Hanabilah judud, Hanabilah lain juga ada beberapa, tapi tidak selalu berarti karena ada Hanabilah yang nggak setuju dengan narasi Syekhul Islam Taimiyah, kemudian Syekhul Islam Taimiyah lah yang salah, nggak juga. Kenyataannya adalah bahwa dalam fikih, dalam usul fikih, dalam akidah itu pendapat beliau bobotnya sangat besar, terlebih dalam akidah posisi beliau sangat tinggi, beliau asy-syekh, beliau Syekhul Islam, pendapat beliau jadikan pendapat utama seperti yang tadi kita udah paparkan, bagaimana mensinkronkan tuh ternyata pakai narasi beliau Ibnu Balban ya. Belum lagi di pembahasan-pembahasan lain. Syekhul Islam bukan malaikat, bisa saja keliru, tidak maksum ya. Pembahasan tadi la ismata li ghairihi. Jelas di matan-matan akidah Atsariyah, tidak ada maksum selain para nabi. Saya bisa keliru, beliau bisa keliru, bisa tidak disetujui, wajar. Ada beberapa bentuk pernyataan tidak setuju dari para ulama Atsariyah. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Rajab sebagaimana beliau tuliskan di kitab Az-Zail bahwasanya di antara yang tidak disetujui itu masalah narasi saja. Ya, wa atlaqa ibaratin ahjama'an hal awwaluna wal akhiruna wahabu wa jasarahu 'alaiha. Dah. Itu menggambarkan satu. Juga karihu lahu tafarrudahu bi ba'di syududzatil masail. Jadi ada beberapa yang memang keliru, dianggap keliru dari pandangan ulama Atsariyah setelah beliau, dan itu saya bilang sangat sedikit. Yang lain ada sedikit, itu juga masalah narasi yang lumayan sedikit. Otherwise beliau, kata Imam Mansur Al-Buhuti, wa nasabuhu ilal bidai wa tatsim wa hum min dzalika bari. Imam Ibnu Taimiyah dituduh mujassim, dituduh ahli bid'ah, Mu'tadiyah, dan beliau terlepas diri dari itu semua. Ya. Panjang penjelasan soal itu, tapi intinya Nabilah Judud tidak menyelesaikan Imam Ahmad, dan juga kalau kita bicara Ibnu Taimiyah mungkin menyelesaikan siapa sosok yang kadang dinetikan Nabilah Judud, walaupun agak kurang jelas gelaran tersebut buat siapa nama-namanya, tolong sebut. Kenyataannya tokoh-tokoh yang disebut nama-namanya mereka nggak nyebut diri Hanbali Jadid atau Hanabilah Jadid, kenyataannya begitu. Istilah ini juga bahkan sejarah penggunaannya bukan untuk yang sekarang dikenal dengan Hanabilah Jadid, enggak. Yang ada justru mereka Hanabilah Jadid yang hari dikenal, mereka membangkitkan semangat riset. Mereka mengajak untuk kembali ke Turath Atsari. Jadi mereka adalah, kalau dianggap mereka ya, walhal saya sendiri banyak belajar dari sosok-sosok yang kadang distilahkan begitu, walhal mereka niatnya baik, Allah yang lebih tahu, tapi zahirnya demikian, riset-risetnya serius, sangat diperhitungkan, bagus, ya, layak menjadi kawan untuk berdiskusi, layak menjadi demikian. Allah SWT. Ya, mungkin terakhir badai udah kayak udah 22 waktu Indonesia Barat. Enggak. Amanah itu kalau sengaja menyelewengkan amanah ya, baru lawannya khianah. Enggak bertentangan, Saudara Abdurrahman, enggak bertentangan. Pun tadi kita udah bahas, setelah itu ditegur. Selesai kalau gitu. Tegur. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Ya, silakan ditutup Ustaz. Jazakumullah khairan pada Ustadz Nur Fajri dan seluruh asatidz ikhwas kalian yang sudah aktif berdiskusi di Majelis Peneliti Ihkam malam ini. Insya Allah nanti jika ada pertemuan selanjutnya akan diinfokan di grup-grup. Mungkin Ustadz
Nur Fajri. Nanti akan di-share juga rekamannya dan mungkin nanti materinya bisa di-share Ustadz Nur Fajri untuk dibagikan ke grup-grup. Ya, kita cukupkan malam ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.